Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kabar?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh silakan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak?" balas Abu Nawas. "Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya," kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Yang seperti ini tuan," kata Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Oh iya, silakan Abu Nawas. Enggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan," ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini tuan." "Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku. Kisah selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan Rasul.
Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkannya ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, yaitu ayah Nabi. Artinya, Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wuhaib, yaitu ibu Hamzah, adalah saudara sepupu Aminah, yaitu ibu Nabi Muhammad. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul, bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat, dalam proses dan upaya Rasulullah menyebarkan agama Islam, Hamzah belum memeluk agama Islam. Meskipun demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi Muhammad. Dia selalu ada untuk melindungi Nabi Muhammad pada masa-masa sulit beliau, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelek-jelekan hingga menyakiti Nabi Muhammad. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah, sehingga disegani oleh banyak orang. Adapun asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah ketika ia tidak terima Nabi Muhammad diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Di sana, dia menyakiti dan memaki-maki Nabi Muhammad. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya, berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulkannya pada kepala Abu Jahal hingga terluka. Dan di saat itulah Hamzah menyatakan bahwa dirinya di pihak Nabi Muhammad. Hamzah sempat dilanda keraguan, karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian dia hanya meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah SAW, dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah, karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindakan kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal inilah, banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain hal itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Pada Perang Badar tahun 2 Hijriah, Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslim pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah, mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Pada Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Uhud.
para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya. Berikut adalah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak oleh kaum muslimin. Diawali dari terbunuhnya Tu'aimah oleh Hamzah saat perang Badar. Kisah ini diawali saat perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy. Saat itu berhasil melumpuhkan Tu'aimah bin Adi hingga tewas. Sementara itu, kematian Tu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya, yaitu Wahsy. Tentu masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu saat perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya, serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan, asal bisa membunuh Hamzah. Dengan jaminan bahwa janji itu telah disaksikan banyak orang, Wahsy semakin bertekad untuk membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarga di medan perang. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Syiba bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Syiba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Syiba ini membuat posisi Hamzah terjangkau oleh Wahsy. Dia segera membidikan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyahnya, walau akhirnya tak ditelan dan dimuntahkannya kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi Muhammad SAW begitu sedih, sehingga kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini.
Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asyadullah atau singa Allah.